that badass beat, keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty that's. Hai guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun kami dari kelompok 1 Sejarah Peminatan kelas 10 IPS 4 SMA Negeri 1 Banda Sri Bawono. Kelompok kami ingin belajar tentang belajar memahami masa depan. Enggak, serius nih. Jadi materi kelompok kami mengenai manusia purba yang ada di Indonesia. Sebelum mempelajari materi secara mendalam, mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan manusia purba? Jadi manusia purba adalah manusia yang hidup sebelum masa praaksara, di mana pada masa itu mereka belum mengenal aksara atau tulisan. Kehidupan mereka pun masih sangat tergantung pada alam. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh para pemateri dari kelompok kami. Tapi sebelum itu, di sini Yunita ada pantun nih. Ada King Kong makan terasi. Jangan bengong. Mari simak presentasi dari kelompok kami. Meganthropus adalah sebuah sekumpulan koleksi fosil yang mirip manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Fosil ini pertama kali ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 dan berakhir pada tahun 1941 pada situs Sangiran, yaitu rahang bawah dan rahang atas. Meganthropus juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu ada tulang pada ubun-ubun, pendek dan bentuk hidungnya yang lebar, mempunyai tonjolan kening yang mencolok dan tulang pipi yang tebal. Bentuk rahamnya juga menyerupai manusia. Volume otaknya sebesar 900 cc. Meganthropus juga memiliki tinggi sekitar 2,5 meter. Selanjutnya, manusia purba jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus artinya manusia kera. Pada tahun 1936, Cokro Handoyo yang bekerja di bawah pimpinan ahli purbakala Duchess menemukan fosil tengkorak anak-anak di kutub bagian sebelah utara Perning Mojokerto. Fosil tersebut ditemukan pada lapisan Pleistosen bawah. Pithecanthropus merupakan jenis fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus hidup secara berkelompok dan untuk mendapatkan makanan, mereka mencarinya dengan cara berburu dan mencari ikan, serta mengumpulkan makanan yang dinamakan hunting and food gathering. Jenis Pithecanthropus yang pertama yaitu Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera dari Mojokerto. Pada sekitar tahun 1936 sampai 1941, von Koenigswald melakukan penelitian manusia praaksara di sepanjang lembah pada aliran Sungai Bengawan Solo. Pada tahun 1936, von Koenigswald menemukan fosil tengkorak anak-anak di dekat Mojokerto. Meskipun von Koenigswald menduga bahwa tengkorak temuannya merupakan anak Pithecanthropus, ia masih berhati-hati mengemukakan pendapatnya. Untuk sementara waktu, makhluk itu dinamakan Homo mojokertensis. Pada tahun-tahun berikutnya, di wilayah lembah Sungai Bengawan Solo makin banyak ditemukan fosil manusia prasejarah, termasuk jenis Pithecanthropus lainnya, yaitu Pithecanthropus solensis atau manusia kera dari Solo. Pithecanthropus yang bertahan hidup sampai Pleistosen Tengah adalah Pithecanthropus solensis. Fosil pertama ditemukan di Ngandong di tepi Sungai Bengawan Solo pada sekitar tahun 1931 sampai 1934. Para peneliti Pithecanthropus solensis antara lain von Koenigswald, Oppernoord, dan Terhar. Hasil penemuan Pithecanthropus di lapisan Pleistosen Tengah mempunyai arti penting karena menghasilkan satu seri tengkorak berjumlah besar dalam waktu singkat dan pada satu tempat. Hasil temuan itu berupa bagian atap tengkorak, tulang dahi, fragmen tulang pendinding, dan tulang kering. Dari penemuan tersebut, jenis kelamin, usia, bahkan kapasitas otaknya dapat diukur. Kemudian ada Pithecanthropus erectus atau biasa disebut dengan manusia kera berjalan tegak. Pada tahun 1890, seorang ahli purbakala Belanda bernama Eugen de Bois menemukan fosil manusia purba di desa Trinil Ngawi, Jawa Timur. Daerah tersebut terletak di lembah Sungai Bengawan Solo. Hasil penelitian tersebut ternyata membentuk kerangka manusia yang menyerupai kera, sehingga diberi nama Pithecanthropus erectus. Lalu,
Ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus antara lain badan tegap dan memiliki alat pengunyah yang kuat. Tinggi badan sekitar 165 sampai 170 cm dan berat badan sekitar 100 kg. Lalu makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan. Hidupnya sekitar 1 juta sampai setengah juta tahun yang lalu. Eugen Dubais mengatakan, Pithecanthropus erectus adalah peralihan dari kera menuju manusia, tetapi tingkatannya masih tinggi daripada jenis kera dan lebih rendah dari manusia modern atau Homo sapiens. Pithecanthropus robustus. Pithecanthropus secara istilah artinya manusia kera, sedangkan robustus yang memiliki badan yang kuat. Oleh karena itu, Pithecanthropus robustus memiliki arti manusia kera yang memiliki badan yang kuat. Ciri-cirinya antara lain yaitu 1. Memiliki badan yang tegap tapi tidak seperti perawakan Meganthropus. 2. Memiliki tinggi badan sekitar 160 cm sampai 180 cm. 3. Memiliki tulang rahang dan gigi geraham yang kuat. 4. Bagian kening menonjol. 5. Seperti jenis manusia purba Meganthropus, Pithecanthropus jenis ini juga tidak memiliki dagu. Menjelaskan tentang Homo manusia. Manusia purba jenis Homo ini sudah lebih maju dan sempurna jika dibandingkan dengan Meganthropus dan Pithecanthropus. Secara fisik, ciri-ciri manusia Homo sudah mirip dengan manusia modern sekarang ini. Misalnya bentuk kepala. Bentuk kepalanya sudah tidak lonjong. Selain itu, tingkat kecerdasan manusia Homo sudah lebih tinggi. Homo wajakensis merupakan salah satu jenis Homo spesies yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba jenis ini ditemukan pertama kali oleh Van Richthofen pada 1889 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa ruas tulang leher. Ciri-ciri Homo wajakensis: memiliki volume otak sekitar 1630 cc, memiliki tulang tengkorak, rahang atas, dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kening. Mukanya datar dan lebar. Pengertian Homo soloensis. Homo soloensis adalah salah satu jenis manusia purba dari Solo. Yang dimaksud dengan Homo soloensis adalah manusia purba yang memiliki kemiripan dengan manusia purba jenis lainnya, yaitu Homo neanderthal. Ciri-ciri Homo soloensis adalah ciri-ciri dari segi fisik. Ukurannya hidung tergolong lebar. Bentuk rangka tengkoraknya adalah tebal, padat, dan lonjong. Ukuran rongga matanya tergolong sangat panjang. Kapasitas otaknya besar dan rapat dan dapat mencapai 1300 cc. Dan kisaran tinggi badannya adalah 165 sampai 180 cm. Pengertian Homo sapiens. Homo sapiens adalah berasal dari zaman modern. Manusia ini sudah mengalami proses pengecilan pada bagian kepala dan tubuh sehingga fisiknya sudah hampir sama dengan manusia zaman sekarang. Jenis-jenis Homo sapiens: 1. Tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm. 2. Berat badan antara 30 sampai 150 kg. 3. Volume otak antara 1000 sampai 2000 cc. Jadi kesimpulannya adalah manusia purba yang ada di Indonesia ada beberapa jenis. Yang pertama ada Meganthropus. Meganthropus sering disebut juga dengan manusia raksasa. Meganthropus juga termasuk jenis manusia purba tertua. Yang kedua ada Pithecanthropus. Pithecanthropus sering disebut juga dengan manusia kera. Pithecanthropus dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada Pithecanthropus mojokertensis, yaitu manusia kera dari Mojokerto. Yang kedua ada Pithecanthropus soloensis, yaitu manusia kera dari Solo. Yang ketiga ada Pithecanthropus erectus, yaitu manusia kera yang berjalan tegak. Yang keempat ada Pithecanthropus robustus, yaitu manusia kera yang kuat dan raksasa.
Nah, untuk manusia purba yang ada di Indonesia jenis terakhir adalah Homo. Homo sering disebut juga dengan manusia. Homo dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama Homo wajakensis, yaitu manusia dari Wajak. Yang kedua ada Homo soloensis, yaitu manusia dari Solo. Dan yang ketiga ada Homo sapiens, yaitu manusia yang cerdas.